Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Priyatna. Saya mahasiswa keperawatan semester 2. Saya akan mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan tugas kami tentang teknik evakuasi dan transportasi dengan alat modern pada saat bencana. Indonesia merupakan daerah rawan bencana sehingga kita memerlukan berbagai persiapan. Dalam hal ini, persiapan alat yang modern yang dapat mendukung skill dan kemampuan dari petugas penanganan bencana. Hal ini diperlukan dengan tujuan agar penyelamatan dan pengevakuasian korban dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun yang tetap perlu diingat yaitu secanggih-canggih apapun alat, skill dan pengalaman dari penolong merupakan hal yang sangat krusial pada saat bencana. Beberapa aturan yang perlu kita ingat pada saat kita melakukan evakuasi korban. 1. Diperlukan dan tidak membahayakan penolong. 2. Jelaskan pada korban apa yang harus dilakukan. Libatkan penolong lain, pemindahan korban di bawah satu komando, dan kita mengangkat korban itu dengan cara yang benar. Nah, ini merupakan suatu gambar ilustrasi ya, dari proses vertical rescue ya. Nah, pada saat kondisi ini ada hal yang harus kita perhatikan, di mana kondisi korban itu pada saat dipindahkan itu sudah dimungkinkan. Nah, dalam arti itu sudah terfiksasi dengan baik ya, keadaan respirasinya udah diatasi, pendarahan, patah tulang dan lain sebagainya itu udah diatasi. Nah, siapkan personil untuk mendampingi atau mengawasi pasien selama evakuasi. Terus ditentukan lintasan evakuasinya itu nanti tepat akhirnya itu di mana. Alat yang tepat juga disiapkan seperti yang nanti akan kita paparkan. Dan selama pengangkutan itu jangan ada bagian tubuh yang berjuntai atau badan penderita itu dalam posisi yang benar. Nah, ini merupakan alat-alat evakuasi yang sering kita gunakan ya. Seperti ada scoop stretcher biasa, tandu, ada long spine board. Nah, ini tergantung dari situasi dan kondisi medan di mana kita akan melakukan evakuasi. Nah, itu jadi berbeda situasi bisa saja dikombinasikan. Nanti akan ada video ilustrasi yang menggambarkan prosesnya seperti apa. Fire and rescue department units respond to calls involving traumatic injuries each day, often requiring the need to perform spinal immobilization. These calls range from high-speed motorcycle accidents to falls from standing position. Regardless of the type and mechanism of injury, immobilization decisions are ultimately at the provider's discretion, using good clinical judgment, a thorough physical exam following FRD protocol, all while maintaining a high index of suspicion. Nah, pada video ini akan dijelaskan kenapa gitu kita harus melakukan imobilisasi pada tulang belakang pasien dalam kondisi kecelakaan itu, alasannya mengapa gitu. Dan juga akan dijelaskan alat-alat yang akan dipergunakan, berikut prosedurnya itu nanti bagaimana. Cervical collar, long spinal board, spider straps, towel rolls with tape, and blankets to pad voids, especially in the pediatric and elderly patient populations. When it has been determined that spinal immobilization should be performed, one member must perform manual stabilization of the patient's cervical spine. Size the cervical collar per the included instructions and apply it so the Velcro strap is aligned properly. Use towels, blankets, or other methods if a collar cannot be properly fitted. Prior to moving the patient, personnel must assess the patient's neurological function to include their pulse, movement, and sensation. Patients should always be moved onto the long spinal board via the log roll or standing takedown. Unless their injuries justify urgent removal, the patient and providers are in imminent danger, or immediate patient access is required. When the patient is found in the prone position, check their back, buttocks, and legs for injuries, and log roll them onto the long spinal board. Personnel holding manual stabilization of the prone patient's cervical spine should initially place their hands to allow for unobstructed rolling of the patient onto the long spinal board. Once the patient is rolled onto the long spinal board, they might need to be centered on the device using synchronized movements along the long axis of the board, ensuring their spinal cord remains in line, and the top of their shoulders are at the lower strap connection or handhold of the board. This is accomplished by moving the patient in an up and down coordinated fashion, not side to side. Baru saja kita saksikan bagaimana pengaplikasian long spine board kepada pasien, apa yang harus dilakukan dari penolong ya, apa inti-inti yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita lihat petugas sedang memasangkan spider strap ya untuk kepada pasien supaya untuk lebih memfiksasi posisinya biar tidak ada terjadi pergeseran-pergeseran nih. The chest strap should be positioned high near the axilla. The hip strap should rest on the pelvis, not the abdomen. Next, secure the thigh strap. Lastly, thread the lowest strap through the lowest hole possible to tightly secure the spider strap system against forward movement.
Large patients will use different holes than an average size adult patient. Continue holding manual stabilization of the patient's cervical spine while placing the towel rolls or other commercial head restraint device in place. As with any spinal immobilization equipment, the torso must be fully secured before the head. Secure the head last using EMS tape. However, do not fold or crease the tape, as done in practice during EMT school, as the patient's head is not fully secured if not taped down. Finally, reassess the patient's neurological function after mobilization. Nah, ini memeriksa fungsi neurologis pasien dari awal dan pas di akhir itu merupakan bagian yang krusial dan penting ya terhadap keselamatan dari korban dan wajib dilakukan oleh penolong. Nah, berikut ini juga alat-alat evakuasi yang juga sering dipergunakan ya, seperti ada baby bag ya, ada breathing apparatus untuk korban-korban pemadam kebakaran gitu. Terus ada blanket untuk pasien, ada evacuation chair, jadi kursi yang bisa dipergunakan untuk evakuasi pasien di tangga gitu kan, biar lebih mudah. Ini otomatis dan nanti ada video ilustrasinya yang akan menunjukkan gimana prosesnya. Before the rider sits down in the seat, make sure that the stair lift is completely unfolded and that the rear wheels are locked. Once the rider is seated, and before unlocking the wheels, make sure that they are strapped in with the safety belt and that their feet are resting on the footrest. The rider must always be secured by the safety belt when the chair is in motion. To ascend a staircase, back the stair lift up to the staircase and stop when the treads are approximately 10 inches from the bottom stair. Push the red track handle towards the arrow to pull the track away from the stair lift until it locks into place. Power on the stair lift by flipping the red switch on top of the handlebar to the on position. The red switch can be switched off to stop the stair lift at any time. The red switch sits between the green button, which rotates the treads to take the stair lift up the stairs, and the yellow button, which rotates the treads to take the stair lift down the stairs. Rotate the red knob on the back of the stair lift to extend the handlebar. We recommend that you completely extend the handlebar to its highest level before beginning your ascent or descent. Lean the handlebar towards you to tilt the stair lift back until the treads are resting on the stairs. Then press the green button while firmly gripping the handlebar and pulling it towards the stairs. When you reach the top of the stairs, continue moving backward until the front wheels have cleared the edge of the landing. Only then, lean the handlebars forward to return the stair lift to its bottom. Saya rasa sudah cukup jelaskan penjelasannya bagaimana prosedur menggunakan evacuation chair ini. Dan ini sangat berguna sekali ketika kita berusaha mengevakuasi pasien atau korbannya di dalam gedung. Nah, ini merupakan vacuum splint ya, alat yang bisa digunakan untuk mendukung proses evakuasi juga supaya lebih cepat. Ini fungsinya semacam bidai, tapi dia menggunakan vakum udara gitu untuk memperkuat posisinya. Bisa per organ yang mengalami fraktur atau bisa full body itu. Nah, bisa juga menggunakan KED seperti ini, tapi ini bukan model vakum, nanti ada videonya. Nah, ini prosedur menggunakan vacuum splint ya. Nah, kalau yang ini full body vacuum splint. Jadi fungsinya untuk mempertahankan posisi tubuh itu tetap inline gitu. Dan juga bisa menahan benturan-benturan gitu. Jadi kalau misalnya posisi vertical rescue dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu bisa menghindari benturan gitu. Nah, ini vacuum splint yang digunakan untuk membidai posisi kaki ya. Dan ini aplikasinya itu cukup mudah, jadi ketika sudah posisinya sudah betul, nanti akan disedot gitu, akan ada alat semacam penyedot udaranya, jadi dia nanti akan fix posisinya, dia menjadi keras. Dan ini tidak menekan bagian yang sakitnya karena bisa disesuaikan nanti posisinya seperti apa. Alat ini cukup praktis dan bisa mempercepat dari proses evakuasi ya, karena dia ringkas gitu. Tidak seperti kita menggunakan bidai, itu kan banyak proses. Nah, ini merupakan proses evakuasi pasien korban kecelakaan menggunakan KED atau Kendrick's Extrication Device. Alat ini sebenarnya udah lama sekali gitu kan, dan bisa digunakan menggunakan vacuum splint tadi. Tapi ini juga merupakan salah satu metode evakuasi menggunakan alat yang sering dilakukan. Nah, ini korban itu waktu pertama kali itu berusaha distabilkan dulu kondisi leher cervicalnya itu menggunakan collar neck ya sebelum dilakukan pemasangan KED. Nah, itu diletakkan di belakang posisi tubuh
Nah, setelah itu kemudian pasien berusaha untuk disandarkan. Sebelumnya dipastikan dulu tidak ada luka atau apa di bagian belakang dari tubuh pasiennya, dipastikan dulu. Setelah itu disatukan ikatan-ikatan tadi sesuai dengan warnanya, dengan kondisinya itu dieratkan, dikencangkan juga supaya dia pas dengan tubuh. Tujuannya itu untuk menjaga posisi dari cervical dan tulang vertebrae, tulang belakang itu biar posisinya itu inline. Setelah itu didekatkan long spine boardnya dalam posisi kepala itu lebih rendah daripada kaki gitu, sehingga pasien itu bisa meluncur dalam kondisi lurus. Nah, selanjutnya pasien itu diposisikan, itu bisa dilihat. Oke, setelah pasien diposisikan lurus pada long spine board, dipasang stabilizer ya di kepalanya, head immobilizer itu dipasang dan direkatkan dengan itu, lalu kita angkat pasiennya itu ke stretcher, lalu difiksasi. Nah, berikut ini adalah mode transportasi yang biasa digunakan pada saat mengevakuasi pasien nih. Nah, yang paling terbaik itu yaitu menggunakan helikopter, dikarenakan helikopter ini merupakan mode transportasi yang sangat cocok digunakan dalam segala kondisi ya, segala medan ya. Nah, ini video yang kami perlihatkan ini merupakan video evakuasi seorang korban yang berada di tengah pegunungan ini, yang merupakan kondisi yang sangat sulit untuk dicapai oleh mode transportasi biasa. Namun ketika menggunakan mode helikopter, pasien tersebut bisa segera dilakukan evakuasi menuju ke rumah sakit. Transportasi yang biasa digunakan untuk evakuasi berikutnya yaitu ambulans, yang seperti kita ketahui ada ambulans darat, ada ambulans air ya. Nah, ambulans ini sendiri pun memiliki keterbatasan, yaitu cuma bisa membawa satu penumpang, sehingga di Amerika itu menggunakan ambulansnya itu dari bus ya, biar bisa membawa banyak. Dan di Jepang sendiri sudah diciptakan itu ambulans yang bisa mengekspan gitu posisinya, sehingga dia bisa membawa korban itu lebih banyak, bahkan bisa sampai belasan korban gitu. Nah, ini mode transportasi berikutnya itu yang bisa digunakan pada saat perang ya, jadi mengevakuasi korban peperangan. Itu waktu zaman dulu itu menggunakan ambulans tank namanya FV104 Samaritan ya. Ini masih model lama. Nah, sekarang itu sudah diciptakan di Kanada, ada Unmanned Ground Vehicle Medical Transport. Sebenarnya ini bukan medical transport saja, tapi bisa membawa berbagai macam peralatan ya, seperti amunisi, perlengkapan medis, tabung oksigen, perlengkapan EKG, kejut jantung, segala macamnya gitu kan. Nah, yang kerennya alat ini itu dia otomatis ya, jadi dia tidak ada sopir gitu. Jadi dia modenya itu bisa disetting mengikuti prajurit dan bisa melacak gitu kondisi di mana adanya korban gitu, sehingga bisa meminimalisir terjadinya korban gitu. Jadi bisa lebih memudahkan pekerjaan para medis yang ada di lokasi perang gitu. Video tersebut mengakhiri presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga minta maaf bahwa kami merasakan bahwa ini masih sangat kurang ya, masih banyak yang belum bisa kami sampaikan karena keterbatasan durasi. Jadi demikianlah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.